One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Arsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Untuk tema 2 membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan PDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah mulai tampak. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal. Mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak atau kanak-kanak dengan masa pubertas. Ayo berlatih. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau masih kanak-kanak. Nah, di sana ada 5 pertanyaan. Misalnya kolom diisi oleh anak laki-laki. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Maka kamu bisa memberikan tanda centang pada kolom sudah atau kolom belum. Kemudian pertanyaan kedua, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Jika sudah, kalian centang sudah. Jika belum, kalian centang belum. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Jika sudah, maka centang sudah. Jika belum, maka centang belum. Kemudian yang keempat, apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Jika sudah, maka kalian bisa centang di kolom sudah. Jika belum, kalian centang di kolom belum. Kemudian pertanyaan kelima, apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Jika sudah, maka kalian centang sudah, dan jika belum, kalian centang belum. Nah, nanti kalian bandingkan banyaknya centang itu ada di kolom sudah atau di kolom belum. Kalau banyak di sudah, berarti kesimpulannya kalian sudah masuk pubertas. Jika banyak belum, maka kesimpulannya kalian masih anak-anak. Kemudian ini ada pertanyaan yang diisi oleh anak perempuan ya. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Jika sudah, kalian centang sudah, dan jika belum, kalian centang belum. Kemudian apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Jika kalian merasa sudah, maka kalian centang sudah. Jika kalian merasa belum, maka kalian centang pada kolom belum.
Kemudian apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Ya, kalian bisa centang pada kolom sudah jika kalian merasa sudah, dan kalian centang belum jika kalian merasa belum. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Jika kalian merasa sudah, maka kalian centang di kolom sudah, dan jika kalian merasa belum, maka kalian centang pada kolom belum. Nah, kalian bisa lihat nanti hasilnya, apakah lebih banyak centang di kolom sudah atau centang di kolom belum. Jika lebih banyak di kolom sudah, maka kesimpulannya kalian sudah masuk masa puber. Jika belum, maka kesimpulannya kalian masih anak-anak. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kenalan topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Ayo membaca. Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, dan ada gerak menata pakaian. Ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini, sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Sumber buku Keragaman Tari Nusantara PT Intan Pariwara. Ayo berlatih. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi Tari Kelana Topeng? 2. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Baiklah, mari kita coba melengkapi atau kita coba alternatif jawabannya. Yang pertama, informasi yang diharapkan ya ketika membaca judul. Informasinya yaitu pasti tentang Tari Kelana Topeng. Yang kedua, sesuaikah antara harapan dengan isi teks non-fiksi tersebut? Maka alternatif jawabannya bisa menjadi sesuai karena judul menunjukkan isi bacaan. Dan yang ketiga, informasi apa yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Maka alternatif jawabannya yaitu mengetahui asal Tari Kelana Topeng, kemudian unsur-unsur Tari Kelana Topeng, dan busana serta properti Tari Kelana Topeng. Tuliskan hasil perbandingan informasi yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi dan informasi yang kamu dapatkan setelah membaca teks non-fiksi. Selanjutnya, presentasikan secara lisan di depan kelas. Lakukan secara bergantian dengan temanmu. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. Nah, di sana ada gerakan tari tunggal ya. Yang pertama yaitu melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Kemudian lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan.
Lalu yang kedua, mengangkat kaki kanan diangkat lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping. Lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Pada hitungan 1-2 posisinya seperti itu ya pada gambar pertama. Kemudian gambar kedua itu untuk hitungan 3 dan 4. Lalu gambar ketiga itu untuk hitungan 5 dan 6. Dan gambar keempat itu untuk hitungan 7 dan 8. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Sumber buku Seni Budaya dan Keterampilan kelas 5 SDMI Intan Pariwara Klaten. Ayo berlatih. Berlatihlah memperagakan gerak-gerak tarik kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan, memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, di sana ada kolomnya ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah gerakan tari tersebut cukup sulit karena saya baru pertama kali berlatih. Ayo mengamati. Buatlah kelompok terdiri atas 5 anak. Lakukan pengamatan terhadap sebuah tari kreasi daerah bersama teman satu kelompokmu. Cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kamu amati. Nah, di sana terdapat kolom untuk mengisinya ya. Mari kita coba lengkapi. Contohnya nama tarian yaitu contoh tari saman ya. Kemudian asal dari daerah tariannya berasal dari Aceh. Unsur karya tari yang diamati ya, tari saman tidak menggunakan alat musik untuk mengiringi tariannya, melainkan menggunakan perpaduan nyanyian para penarinya dengan suara tepukan pada gerakan tarian, ada tepuk tangan, dada, dan paha. Jumlah penari harus berjumlah ganjil, umumnya 17. Kekompakan dan keharmonisan gerakan menjadi kunci pada tari ini. Pakaian berwarna cerah dan mencolok dengan properti atasan, kain sarung, celana, ikat kepala bagi penari laki-laki, dan jilbab bagi penari perempuan. Tanggapannya terhadap karya tari yaitu gerak cepat, kompak, dan agamis. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu di mana saja kekurangan Bapak dalam penyampaian materi maupun dalam hal editing video. Subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.